Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya hormati muassis Pondok Pesantren Bahrul Ulum, para Dewan Kiai, Gus, dan seluruh santri yang hadir pada kesempatan ini, para guru besar dan juga para alumni dari RMI, Ketua RMI Pak Dr. Qodri. Insya Allah dokter sebentar lagi, nanti di UIN melanjutkan ya. Prof. Evi dan Prof. Fitri, pada kesempatan ini saya ingin memberikan ulasan yang saya kira tidak jauh berbeda dari Ketua RMI mengenai transformasi pesantren. Saya ingin mengingatkan bahwa besok tanggal 22 ini merupakan hari santri, di mana melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 itu dinyatakan sebagai hari santri. Ini saya kira satu apresiasi pemerintah pada peran dari pesantren itu sendiri. Oleh karena itu nanti tanggal 22 itu pasti banyak tulisan yang muncul di mass media. Coba kita berkontribusi untuk itu. Selain itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Undang-Undang nomor 18 2019 dan juga Perpres nomor 83 2021 itu memperkuat peran pesantren. Ya. Jadi pesantren menjadi pusat pembangunan peradaban dan juga moderasi beragama. Program RPJMN Presiden yang lalu itu diantaranya yang terpenting itu adalah soal revolusi mental dan moderasi beragama. Lalu sekarang juga masih diteruskan oleh Presiden Prabowo bahwa kerukunan hidup antar umat beragama itu sangat penting sekali. Dan Indonesia merupakan eksemplar dari harmonisasi keberagamaan dan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Beberapa kesempatan saya ke luar negeri, ke Den Haag, ke Thailand, dan juga beberapa negara yang lain. Ketika kita seminar, salah satunya yang diapresiasi adalah soal moderasi beragama. Bagaimana Indonesia dapat mengelola dari berbagai suku, agama, dan juga status sosial dari berbagai pulau, dari berbagai bahasa dapat disatukan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pesantren merupakan kawah condro di muko bagi para santri dan tempat berkumpulnya para ulama, kiai, dan para penuntut ilmu, baik itu yang langsung maupun yang tidak. Ulama dan kiai itu sebagai pewaris perjuangan para nabi, kita sudah sama-sama tahu, al-ulama warasatul anbiya. Nah, tanpa ada ulama, tanpa ada kiai, maka masyarakat tidak mungkin bisa mengikuti, meneladani Rasulullah SAW, karena
ulama adalah sebagai penerus generasi para sahabat. Nah, predikat ulama itu melekat pada santri dan pesantren. Ya. Jadi ulama kiai itu adalah terminologi sosiologis yang lebih melekat kepada pesantren atau dunia pesantren. Jadi kalau kita yang di perguruan tinggi, para profesor itu enggak tentu dipanggil kiai, ya, karena memang secara sosiologis kiai itu adalah terminologi yang dilabelkan kepada pesantren yang di dalamnya adalah para kiai. Ya, karena apa? Pesantren itu adalah merupakan tempat pembentukan karakter, ya, mandiri, kemudian juga disiplin dan seterusnya. Inilah yang kemudian dua hal antara karakter atau akhlak dengan ilmu itu merupakan ciri dari eksistensi seorang santri. Nah, ulama sendiri itu sebetulnya terminologi Quran, ya, bahwa yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Innama yakhsyallah min ibadil ulama al-fatir. Nah, jadi kalau ada ulama tidak takut kepada Allah, itu belum bisa disebut sebagai ulama, meskipun mereka memiliki ilmu yang tinggi. Para hadirin yang berbahagia, pola pendidikan pesantren, ya, sistem atau pola pendidikan di pesantren itu sampai hari ini saya masih menegaskan itu adalah yang terbaik di antara pendidikan-pendidikan yang ada. Ya. Ya. Apa alasannya? Pertama adalah sistem live in yang 24 jam, ya, itu merupakan pendidikan yang tidak ada duanya. Di Amerika itu ada yang namanya pendidikan 24 jam dengan berasrama, tetapi kontennya tidak selengkap yang ada di pesantren. Jadi 24 jam mereka berada di pondok dan melakukan kegiatan tidak saja akademik tetapi juga spiritual, kemudian juga sosial. Ini yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sampai hari ini pesantren itu menjadi pilihan dari para orang tua dan diikuti oleh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri seperti yang terjadi di UIN misalnya. UIN Malang itu semua mahasiswa baru itu wajib live in atau stay di Ma'had Jami'ah. Itu minimal 1 tahun. Ya, kenapa? Karena pendidikan berasrama di pesantren itu adalah pendidikan yang tuntas, mastery learning. Nah, kemudian di pesantren itu ada yang namanya hidden curriculum, kurikulum yang tersembunyi. Siapa mereka itu? Adalah para kiai dan para ustadz yang aqwaluhu wa af'aluhu wa takriruhu qudwatun litalamidhi atau litulabihi. Jadi para kiai, para ustadz, ya, para dewan kiai yang ada itu perbuatannya, ya, tingkah lakunya, kemudian afalu wa aqwaluhu, ucapannya, ya, ujarannya, dan termasuk keputusannya,
keputusannya dalam mengambil tindakan itu merupakan qudwah atau uswah untuk para santrinya. Mulai dari cara jalannya, cara berbicaranya, itu diikuti oleh para santrinya. Dan banyak para santri yang mengidolakan para kiainya sehingga kalau bicara pun menyerupai kiainya. Itulah yang namanya hidden curriculum dari pesantren. Dan hidden curriculum saat ini di era digital ini sangat dibutuhkan dan tantangannya sangat besar sekali karena medsos, ya, platform medsos seperti TikTok, kemudian IG, lalu Facebook, terutama TikTok dan IG, itu banyak hidden curriculum yang tidak dapat kita jadikan sebagai teladan. Banyak kita melihat berbagai tayangan yang itu tidak mendidik sama sekali. Nah, inilah problem yang kita hadapi dari para guru besar di perguruan tinggi. Ketika kita sudah merancang kurikulum sedemikian rupa, sedemikian bagusnya, tetapi kita dihadapkan kepada konten-konten yang tidak mendidik itu masalah bagi kita. Oleh karena itu, kalau di pesantren itu semuanya adalah terawasi dan terbina dengan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, santri itu memiliki sikap kemandirian yang sangat luar biasa, ulet, ya, tahan uji, kemudian juga tentu memiliki ketundukan terhadap kiai atau gurunya. Jadi kalau lulusan pesantren itu enggak khawatir dengan yang namanya pengangguran. Jadi kalau menurut Cak Nurholis Majid, pesantren itu tidak menjanjikan kerja. Tidak ada yang namanya promise of job. Tetapi lulusannya itu enggak ada yang nganggur. Karena apa? Karena lulusan pesantren itu punya ketahanan spiritual, punya resiliensi sosial, tahan banting, dan tidak punya rasa malu untuk melakukan sesuatu yang terbaik, meskipun itu dianggap sebagai pekerjaan yang rendah. Ini yang sangat luar biasa. Jadi para alumni pesantren itu malah justru mismatch, tetapi itu menguntungkan. Misalnya lulusan pesantren bisa muntir, bisa menjadi konsultan IT, dan itu kalau meneruskan di UIN, di Tarbiyah Syariah gitu. Kita punya mahasiswa lulusan syariah yang jadi konsultan IT di Singapura. Ini kan luar biasa. Kemudian juga jadi montir. Mismatch, tetapi itu karena modal yang dimiliki ketika di pesantren atau selama mereka kuliah, jadi punya yang namanya curiosity, keingintahuan dari seorang lulusan pesantren. Ini luar biasa. Jadi nggak ada gengsi-gengsian. Itulah kelebihan, keunggulan dari lulusan pesantren. Nah, Bapak Ibu yang sudah saya hormati, penelitian di Amerika, yaitu di Carnegie University misalnya, IQ seseorang itu hanya 6-20% pengaruhnya, ya, terhadap pekerjaan yang diperoleh. Ini. Sementara karakter, ya, soft skill itu adalah 80-100%, ya, 80-90% itu berkontribusi terhadap keberhasilan seseorang. Jadi kalau hard skill itu sebetulnya kan ilmu kelihatan, ya, ilmu ketok.
Kalau yang namanya soft skill itu kalau di pesantren ilmu laduni. Jadi contohnya hard skill itu kalau orang main sepak bola, dia bisa nendang bola dengan keras dan dia bisa lari cepat, tetapi soft skillnya itu bagaimana membagi bola dengan lincah, selalu dibagi sampai pada dekat gol. Sehingga itu ada yang namanya kebersamaan. Kita melihat misalnya sepak bola dunia ya, seperti Brazil, Argentina, dan beberapa negara Eropa, itu kan luar biasa kalau main sepak bola. Tidak ditendang langsung dari gol palnya gitu ya, tetapi dibagi dengan baik. Nah inilah soft skill ya. Soft skill itu kalau di pesantren itu karakter dan kebiasaan yang telah dilakukan oleh para santri. Ya kita selama ini, kalau zaman saya itu tahun 70 sekian gitu ya, itu yang namanya masak sendiri ya, ngeliwet, mandi sendiri, nyuci sendiri, enggak ada yang namanya gosen, GoFood, enggak ada, ya kan, enggak ada laundry. Nah sekarang saya enggak tahu, perlu diteliti itu apakah santri sekarang itu juga punya keuletan dan ketangguhan seperti santri kita zaman 80-an ya, zaman kita dulu. Nah ini memang perlu gitu untuk ditanamkan sedemikian rupa. Saudara-saudara sekalian, selain itu bahwa pendidikan di pesantren itu juga bersifat inklusif dan tidak membatasi usia santri. Coba kalau di sekolah dibatasi nilainya, usianya, kalau termasuk biayanya, kalau di pesantrennya siapapun boleh masuk pesantren. Enggak punya biaya ikut kiai menjadi khodam, malah berkah sampai dimantukan gitu ya, dikawinkan. Inilah kiai. Kemudian usianya tua sekalipun, udah masuk aja. Di sini sampai ada kan yang namanya santri sampai tua, itu yang sangat terkenal teman kita. Itu pesantren gitu ya. Nah, siapapun bisa belajar, bisa nyantri di pesantren, termasuk yang tidak memiliki ijazah sekalipun. Itu bisa masuk, biaya hidup juga gitu, karena para kiai memiliki tanggung jawab dan perhatian besar terhadap keberlangsungan pendidikan anak bangsa. Inilah sejatinya yang namanya merdeka belajar dan kampus merdeka itu ya di pesantren sebetulnya. MBKM itu secara implisit itu sudah ada di kita itu. Jadi yang namanya merdeka belajar dan pondok merdeka itu ya di pesantren itu gitu. Peran pesantren dalam menjaga NKRI. Santri itu memiliki peran sejak pra-kemerdekaan sampai kemerdekaan ya, sampai sekarang. Tokoh-tokoh seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Masykur itu merupakan 3 serangkai yang merintis kemerdekaan Indonesia dari kalangan pesantren. Ya, santri juga berperan di bidang pendidikan terutama dan ekonomi, termasuk pertahanan negara. Jadi koperasi santri menjadi cikal bakal ekonomi kerakyatan Indonesia. Jadi tadi sudah disebut oleh Pak Kodri, ada yang namanya Nahdlatul Tujjar, ya. Itu luar biasa, rintisan ekonomi kerakyatan oleh para kiai, oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Nah, bersama Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah itu
juga berkontribusi besar dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dengan mempelopori semangat nasionalisme, yaitu juga menjadi pendiri Nahdlatul Ulama, ya, dan pesantren, serta menjadi aktor pejuang melawan penjajah melalui laskar yang namanya Hizbullah, ya, Laskar Hizbullah. Beliau juga merupakan penggagas konsep halal bihalal. Jadi sebetulnya halal bihalal itu yang menggagas Kiai Wahab, dan itu merupakan wadah rekonsiliasi umat, rekonsiliasi para elit politik, serta mempromosikan kebebasan berpikir dan dialog melalui kelompok diskusi yang disebut dengan taswirul afkar. Nah, ini tentu para santri harus tahu bagaimana sejarah pesantren dan khususnya pesantren Bahrul Ulum yang didirikan oleh salah satunya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah ini. Jadi Jombang ini memang pusatnya pendidikan pesantren. Jadi kalau orang bicara pesantren pasti yang dilihat adalah Tambak Beras, Bahrul Ulum, Tebu Ireng, kemudian Rejoso, ya, kemudian Tenanyar, ya, Mambaul Ma'arif. Ini merupakan pesantren yang sangat terkenal di Indonesia. Transformasi pesantren. Pesantren perlu adaptasi, ya, sesuai dengan zamannya tentu, tanpa kehilangan jati diri. Tadi juga sudah disebut bagaimana transformasi pesantren melalui tata kelola, selain akademik, kemudian juga infrastruktur. Ya, sekarang pesantren-pesantren ini sudah luar biasa, sudah mirip dengan kampus gitu ya. Tanahnya luas, kemudian bangunannya juga megah. Ini sudah merupakan transformasi yang luar biasa. Kita melihat bagaimana pesantren di Kediri, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lirboyo yang barusan dipersekusi oleh Trans 7, ya, ini dibully ya. Ini pesantren hari ini sedang mendapatkan musibah Al-Khazini, kemudian yang kedua Lirboyo. Ya, tapi itu ujian kita, enggak masalah. Ya, dan semakin kita dibully itu semakin kita hebat gitu ya. Tapi bahwa kita harus tidak hanya kalau kita sih memang alumni pesantren, orang harus mengakui bahwa pesantren adalah pendidikan yang terbaik dari dulu sampai hari ini. Itu yang harus kita katakan. Ya, tidak ada. Seandainya Indonesia itu tidak ada pesantren, maka tidak akan ada generasi-generasi yang dapat memimpin bangsa. Coba lihat bagaimana para ustadz, para kiai yang mengajar dari pagi sampai malam, kemudian doanya yang sangat luar biasa kepada para santrinya, ya, sehingga kemudian melahirkan para generasi yang hebat-hebat. Dan itu para kiai guru itu gajinya itu jangan melihat sekarang, dulu itu sangat-sangat minim. Seperti juga para guru di madrasah, di dinia, itu satu bulan hanya 100.000 sampai 300.000, paling tinggi 500.000. Tanpa ada itu yang memiliki jiwa ikhlas, yang memiliki jiwa tulus, maka tidak akan lahir generasi-generasi yang hebat. Nah, ini harus diakui. Maka kemudian kalau ada pengakuan dari pemerintah guru harus mendapatkan tunjangan, disertifikasi, itu sudah biasa, itu sudah lumrah, malah kurang sebetulnya ya. Nah, inilah
peran dari pesantren. Tantangan yang harus kita hadapi memang persoalan manajemen modern, kemudian juga ekosistem yang harus kita bangun, kaderisasi yang harus tidak lamban gitu ya. Kaderisasi pesantren harus juga cepat mengikuti perkembangan zaman. Perlu penguatan bahasa asing, tidak saja Arab. Kalau Arabiatan, kalau bahasa Arab sudah maklum, ya sudah hebat semua. Ya cuma memang di pesantren salaf umumnya itu pandai baca kitab, hanya maharatul qiraah, tetapi tidak ada maharatul kalam. Nah ini bedanya. Kalau di pesantren modern seperti Gontor misalnya, itu maharatul kalamnya luar biasa, tapi maharatul qiraahnya kurang. Nah di sini perlu ada perpaduan, 4 maharoh harus dimiliki: maharatul kalam, maharatul qiraah, maharatul istima', dan maharatul apa? Ada 4: qiraah, kalam, kemudian istima' dan kitabah. Nah itu harus seperti juga ini ya, IELTS atau TOEFL. Ini penting sekali. Ditambah lagi saya kira perlu penguasaan bahasa Mandarin Cina, karena perekonomian sekarang ini sudah mengarah kepada Cina, ya. Seperti juga yang disabdakan Nabi, utlubul ilma walau bisin, itu nanti saya kira Amerika akan tenggelam disaingi oleh Cina, ya. Nah penting bahasa asing itu selain bahasa Arab, kemudian penguasaan IT atau ICT, jadi informasi dan juga teknologi, ini sangat penting sekali bagi para santri, supaya kalau santrinya itu ahli di bidang teknik, ya, teknik sipil maupun teknik arsitektur, maka pesantrennya akan hebat, megah, dan kokoh gitu ya, tidak ambruk gitu. Ya. Nah, kemudian terakhir saya ingin menyampaikan bahwa santri dan pesantren itu terbukti menjadi benteng moralitas bangsa dan nasionalisme. Lalu peran pesantren harus terus ditingkatkan dalam menghadapi era digital, ya, dan dengan ilmu dan adab plus karakter, santri siap menyongsong masa depan. Nah ini saya kira tujuan pesantren yang asasi itu adalah mencetak ilmuwan dan mencetak orang-orang berkarakter. Itu seperti yang didawuhkan Al-Imam Asy-Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaran lidzati. Jadi eksistensi seorang pemuda itu adalah dengan ilmu dan takwa. Maka jika tidak ada ilmu dan takwa atau karakter itu, maka tidak dianggap sebagai generasi. Kemudian juga kata hikmah, al ilmu bil adabi la bin nasabi. Nah ilmu itu dengan adab, bukan dengan nasab. Oleh karena itu jangan membanggakan nasabnya ha anadza, jangan ha abi gitu atau nasabi, tetapi inilah saya. Dan saya kira kalau Anda belajar syair dari Al-Ma'ari, itu ada syair yang sangat luar biasa bagi anak-anak muda. Wa inni wa in kuntul akhira zamanahu la'atin bimalam tastatihul awailu. Saya meskipun generasi kemudian akan dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh para generasi terdahulu. Ini saya kira jargon optimisme bagi anak-anak muda. Demikian saya kira, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.